بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam majelis kita yang mulia ini, majelis ilmu al-aqidah, ilmu tauhid. Kita masih dalam penjelasan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya, khusus terkait atau lebih khusus terkait tentang kesucian Allah dari tempat dan arah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa taala bukan benda, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Bahwa Allah di antara namanya Al-Kabir, atau di dalam takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya adalah annallaha ta'ala akbaru min kulli syai'in qadra. Bahwa Allah lebih agung dari segala apapun dari segi derajat atau kedudukannya, bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna bentuk atau ukuran. Tetapi takbir adalah ta'zimun lillah, untuk mengagungkan Allah, bahwa tidak ada apapun yang lebih agung pada segi derajat dan kedudukan yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dengan Mi'raj, bahwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, kedua, dan seterusnya hingga ke langit ketujuh, dan bahkan lebih tinggi lagi daripada itu, hingga sampai ke suatu tempat di mana Rasulullah di tempat tersebut mendapat wahyu langsung dari Allah, dan bahkan mendengar kalam Allah dan melihat dengan hatinya akan Allah. Maka hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di arah atas, sama sekali tidak. Tetapi tujuan Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan kepadanya terkait ciptaan-ciptaan Allah yang maha dahsyat yang berada di alam atas, serta untuk memuliakannya dengan diperlihatkan kepadanya akan Allah, sehingga Rasulullah
melihat Allah dengan hatinya. Syekh uh, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam berkata, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wanhisharin waftarab alaihi khamsan ba'da khamsina farab. Wa ba'da Isra'in, dan setelah Isra' urujun mi'raj, naik. Makna mi'raj artinya naik. Lissama, ke langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban, sehingga melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah dengan hatinya, dan mendengar kalamnya, kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Waftarab alaihi khamsan ba'da khamsina farad, dan Allah mewajibkan atas Rasulullah 5 waktu salat yang semula adalah 50 waktu, kemudian ditetapkanlah menjadi 5 waktu saja. Catatan pentingnya, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan min ghairi kaifin wan hisarin. Dalam baitnya tersebut, dalam Aqidatul Awam mengatakan min ghairi kaifin wan hisarin, dari tanpa sifat-sifat benda. Artinya, bukan berarti bahwa Allah bertempat di arah atas, bukan berarti bahwa Allah memiliki arah dan diliputi oleh arah tersebut, bukan berarti bahwa Allah memiliki batasan, bentuk, atau ukuran. Tetapi Rasulullah yang berada di tempat tersebut, adapun Allah bukan di tempat itu. Allah ada tanpa tempat, tidak di satu tempat atau di semua tempat. Allah ada tanpa arah, tidak di satu arah atau di semua arah. Sama persis dengan Nabiullah Musa alaihi salam, ketika beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah dan mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa, yang karena itu beliau mendapatkan gelar istimewa dengan sebutan Kalimullah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bergelar Kalimullah. Bahkan derajat gelar Rasulullah jauh di atas Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa dalam peristiwa beliau mendengar kalam zat Allah, mendapat wahyu dari Allah. Mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Peristiwa tersebut terjadinya di Gunung Tur. Di Gunung Tur Saina. Bukan berarti bahwa Allah berada di gunung tersebut. Tetapi Nabi Musa yang ada di gunung tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan gunung. Semua gunung. Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya. Allah yang menciptakan arasy. Allah yang menciptakan surga dengan segala isinya. Allah yang menciptakan apa yang antara langit dan bumi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada ciptaan-ciptaannya tersebut. Termasuk tempat dan arah. Dalam hal ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah.
Inilah dasar akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah mayoritas umat Islam dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, akidah asy'ariyah maturidiyah yang merupakan al-firqatu an-najiyah, as-sawadul a'zam, kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini, kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, yaitu kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, sangat populer dalam 5 jilid. Kitab ini disyarah oleh seorang ahli hadis terkemuka, ahli fikih terdepan, bahkan juga ahli bahasa, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Muhammad ibn Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin tersebut yang disebut dengan Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin, beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut nama ahlus sunnati wal jamaah, maka yang dimaksud dengan mereka adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam rumusan-rumusan akidah. Dan Al-Maturidiyah adalah pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Asy'ariyah adalah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi adalah pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita saya kutip atau saya jelaskan pernyataan salah seorang ulama terkemuka, multidisiplin, bahkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Usuli Al-Imam Al-Mujtahid, bahkan juga Al-Lughawi, seorang ahli bahasa terkemuka, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, wafat tahun 756 Hijriah. Gelar Taqiyuddin dan semacamnya seringkali kita mendapatkan gelar-gelar semacam ini disematkan bagi para ulama terkemuka seperti beliau ini yang nama aslinya adalah Ali ibn Abdul Kafi. Digelari oleh para ulama atau populer dengan gelar Taqiyuddin. Lalu putra beliau yaitu Al-Imam Abdul Wahhab ibn Ali As-Subki digelari dengan Tajuddin. Lalu geral-geral ulama lainnya yang mirip seperti ini misalkan Syamsuddin, Najmuddin, Muhyiddin, Qutbuddin dan lain sebagainya.
Itu menunjukkan ketinggian derajat mereka. Ketinggian dan kesalehan, ketinggian derajat dan keilmuan mereka dan kesalehan mereka. Nah, seperti Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini. Dalam keilmuan, beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Sehingga beliau sebenarnya dalam keilmuan sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, atau Al-Imam Malik ibn Anas, atau Al-Imam Abu Hanifah. Juga para imam mujtahid lainnya. Hanya saja beliau tidak membuat mazhab baru. Beliau tetap di dalam mazhab Syafi'i. Lalu dalam akidah, beliau adalah mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki telah menulis sebuah bantahan yang sangat kuat terhadap bait-bait Nuniyah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini murid Ibnu Taimiyah. Menulis bait-bait syair sangat banyak ratusan yang dikenal dengan Nuniyah Ibn Qayyim. Risalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini bernama As-Sayfus Shaqil fir Raddi ala Ibn Zafil. As-Sayfus Shaqil, makna harfiahnya pedang terhunus atau pedang yang sangat tajam, fir Raddi dalam bantahan ala Ibn Zafil atas Ibn Zafil. Ibn Zafil yang dimaksud adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibn Taimiyah. Bait-bait Nuniyah Ibn Qayyim ini berisi keyakinan tashbih dan tajsim yang ia peroleh dari pemahaman kaum filsafat dan tentu juga dari gurunya yaitu Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dikenal sebagai ra'su aqidatit tashbih wa tajsim. Bahkan tidak sedikit para ulama mengatakan fitnah terbesar di akhir zaman ini adalah menyebarnya fitnatut tashbih wa tajsim. Fitnah keyakinan rusak akidah tashbih dan tajsim yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Selain berisi akidah tashbih dan tajsim dalam Nazam Nuniyah Ibn Qayyim, penulisnya ini yaitu Ibn Qayyim yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat di atas arsy, duduk atau bersemayam di atas arsy. Di dalam bait-bait Nuniyah ini juga memuat berbagai pemahaman menyimpang lainnya yang telah jelas-jelas menyalahi ijma' para ulama. Salah satunya adalah dia mengutip keyakinan gurunya yaitu Ibn Taimiyah dalam mengatakan bahwa jenis alam ini tidak memiliki permulaan. Ia ada qadim, tiada bermula bersama Allah. Sehingga Ibn Qayyim sebagaimana gurunya itu Ibn Taimiyah menetapkan ada sesuatu yang qadim kepada selain Allah. Ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Di antara yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam karyanya di atas, yaitu kitab As-Sayfus Shaqil fir Raddi ala Ibn Zafil. Dan kitab ini banyak di internet, bisa di-download, ditahqiq oleh salah seorang ahli hadis terkemuka di masa khilafah Utsmaniyah, yaitu Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kawtsari. Diterbitkan oleh penerbit Mustafa Al-Babi dari Mesir, Kairo, Mesir.
Rekan-rekan bisa download kitab itu, banyak di internet. Di antara yang dituliskan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan, wa nahnu naqta'u aydan bi ijma'ihim ay rusulillahi wa anbiya'ihi ala tanzih. Wa nahnu, dan kami, yang dimaksud para ulama ahli sunnati wal jamaah, naqta'u, memastikan, oleh kami aydan pula bi ijma'ihim, dengan kesepakatan mereka para nabi dan rasul di atas kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya, bahwa para nabi mengajarkan akidah ini, aqidatut tanzih, aqidatut tauhid. Ama yastahi man yanqulu ijma'ar rusuli, tidakkah malu orang yang menukil menurut dia ijma' ar-rusuli, akan ijma' para rasul, menurutnya itu adalah sebagai ijma' para rasul, para nabi, ala isbatil jihati, di atas menetapkan adanya arah, wal fauqiyatil hissiyati, dan arah atas dalam makna indrawi lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Yang dimaksud dari perkataan Imam Taqiyuddin As-Subki ini adalah membantah keras terhadap Ibn Qayyim. Tidakkah dia malu? Bagaimana dia mengatakan bahwa para nabi dan para rasul telah bersepakat dalam menetapkan bahwa menurut mereka para nabi dan rasul tersebut sepakat, mereka menetapkan bahwa Allah berada di arah atas dan bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Na'udzubillah. Wa ulama syariati yungkirunaha, dan padahal para ulama syariat yungkirunaha, mengingkari akan al-jihad dan al-fauqiyah al-hissiyah tersebut. Ama akhafu minhum ay yaqulu lahu innaka kadzabta 'ala ar-rusul. Tidakkah engkau wahai Ibn Qayyim takut dari mereka, dari para ulama, ay yaqulu, bahwa mereka para ulama berkata bahwa engkau kadzabta 'ala ar-rusul, telah berdusta oleh engkau atas para nabi Allah. Nah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran tashbih dan tajsim yang dipelopori oleh guru dan murid ini, yaitu Ibnu Taimiyah dan muridnya, itu Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ingat-ingat, sebelum saya lanjut, ini harus dikasih garis bawah. Murid Ibn Taimiyah ini bernama Ibn Qayyim al-Jauziyah. Berbeda dengan Ibnul Jauzi. Ini dua orang yang berbeda. Adapun Ibnul Jauzi adalah seorang ulama terkemuka jauh sebelum Ibn Taimiyah, hidup di sekitar abad 5 Hijriyah. Seorang hafidh hadis, mufassir, faqih, salah seorang ulama terkemuka dalam fikih mazhab Hambali. Nama Ibnul Jauzi, Abdurrahman, nama aslinya Abdurrahman, digelar atau dikenal kunyahnya dengan Abul Faraj, Abdurrahman Ibnul Jauzi, Al-Hafidh, Al-Mufassir, Al-Faqih. Adapun murid Ibn Taimiyah ini bernama Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, jadi ini harus dipahami dengan baik bahwa ini adalah dua orang yang berbeda. Adapun Ibn Qayyim yang merupakan murid Ibn Taimiyah adalah orang yang sama persis dengan gurunya. 11, 12. Sama persis. Para ulama menyebutkannya bahwa murid ini mengikuti gurunya shibron bi shibrin. Setiap jengkal daripada pemahaman rusak gurunya diikuti oleh muridnya ini. Bahkan muridnya ini termasuk yang memiliki andil besar dalam menyebarkan faham rusak gurunya tersebut. Na'udzubillah. Nah, pemahaman tashbih dan tajsim yang dipelopori di akhir zaman oleh Ibnu Taimiyah, kemudian
disebarkan oleh muridnya Ibn Qayyim ini melewati beberapa abad setelahnya yang sebenarnya sudah diperangi oleh para ulama sehingga faham Ibnu Taimiyah ini kemudian sudah mereda. Paham rusak, akidah rusak yang dibawa oleh Ibn Taimiyah ini dan muridnya tersebut Ibn Qayyim mengalami kevakuman dalam beberapa abad hingga kemudian di sekitar abad 12 Hijriah datanglah orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang inilah yang kemudian menghidupkan kembali paham rusak Ibn Taimiyah. Yang kemudian tidak hanya itu, tetapi juga menambahkan berbagai kesesatan yang dibuat sendiri dari dirinya sendiri. Jadi kesesatan yang sudah ada dari Ibn Taimiyah ditambah kesesatan dari dirinya. Kesesatan ditambah dengan kesesatan. Numpuk berbagai kesesatan yang kemudian menjadi sebuah faham yang dikenal dengan faham Wahabi. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak landasan pokok yang menjadi dasar kerusakan ajaran Wahabi sebagaimana dikutip oleh para ulama kita, termasuk oleh salah seorang ulama kita di Indonesia yang sangat populer, di mana karya beliau mendunia, yang bahkan dicetak di Turki, itu di Maktabah As-Saqafah Istanbul, yaitu Kiai Haji Abdul Fadl As-Sunuri, di mana beliau menulis risalah yang berjudul Al-Kawakibul Lamma'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Risalah beliau ini diterbitkan di Turki dan menyebar seluruh dunia, dan saya kira di internet juga cukup banyak bisa di-download. Di bagian akhir dari risalahnya beliau membahas tentang faham rusak Ibn Taimiyah dan muridnya yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyah, termasuk paham rusak atau ajaran rusak yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana ia menambahkan kesesatan yang ada dengan kesesatan yang ada pada dirinya, kesesatan Ibnu Taimiyah dan kesesatan dari dirinya sendiri, yang disimpulkan dari tulisan Syekh Jamil Afandi di dalam risalah Al-Kawakibul Lamma'ah ini. Ada 10 pangkal kesesatan daripada ajaran Wahabi ini. Saya tidak hendak membahas keseluruhannya karena itu sangat panjang. Salah satunya adalah mereka senantiasa, dan ini adalah salah satu dari sekian banyak kesesatan dasar atau penyebab utama dari kesesatan mereka, adalah bahwa mereka senantiasa memegang teguh terhadap zahir teks-teks mutasyabihat. Ini adalah pangkal kesesatan. Ini adalah di antara salah satu dari sekian penyebab utama daripada mereka yang jatuh dalam aqidatut tashbih dan tajsim. Anti takwil. Sehingga mereka membuat kaedah mengatakan, orang-orang Wahabi di zaman sekarang membuat kaidah ini, dan bahkan oleh mereka kaidah ini dipropagandakan, disebarkan ke sana kemari, yang sebenarnya kaidah ini hasil dari pikiran kreasi mereka.
Kurang lebih sebenarnya kaidah ini timbul dari hasil seenak perut mereka. Mereka mengatakan al-muawwil mu'attil. Orang yang melakukan takwil maka sama juga dia dengan sama juga dia mengingkari akan teks-teks syara, mengingkari akan Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah. Atau mereka mengatakan at-ta'wil ta'til. Ta'wil itu adalah sama juga dengan ta'til, menafikan atau mengingkari teks-teks syara, mengingkari kata mereka akan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Nauzubillah. Ini kaidah ngawur. Kaidah yang mereka bikin sendiri tanpa dasar sama sekali. Nah, jadi ini salah satu pemahaman rusak. Penyebab utama dari pemahaman rusak ajaran Wahabi dan umumnya kaum Musyabbiah Mujassimah terdahulu bahkan sebelum datangnya ajaran Wahabi atau gerakan atau kelompok Wahabi. Oleh karena akidah tasbih dan tajsim ini sebenarnya sudah beratus tahun jauh sebelum datangnya kelompok Wahabi ini. Dari dahulu sudah ada. Salah satu penyebab utamanya adalah berangkat dari sini. Mereka berkeyakinan kata mereka at-ta'wil ta'til. Berlakukan ta'wil terhadap teks-teks syara adalah ta'til. Sama juga dengan mengingkari teks-teks tersebut. A'udzubillah. Nah, berangkat dari ini pula, maka kemudian mereka tidak mempergunakan akal dalam cara beragama mereka. Mereka hanya berpegang teguh dengan nas-nas syara' daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Demikian disebutkan oleh Kiai Haji Abdul Fadl As-Nuri dalam kitab Risalah Al-Kawakibul Lamma'ah, bahkan juga dikutip oleh banyak para ulama lain atau dinyatakan oleh para ulama lain sebelum beliau. Oleh karena yang membantah ajaran Wahabi itu ada banyak sekali ratusan para ulama dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Rekan-rekan nanti bisa lihat lebih detail bantahan terhadap Ibnu Taimiyah, kitab karya guru dari guru-guru kita, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari radhiyallahu anhu yang telah menulis kitab dengan judul Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Dan kitab ini sudah kita terjemahkan, sudah kita terbitkan hampir 1000 halaman. Tebal. Nanti rekan-rekan bisa yang ingin memiliki fisik kitab ini bisa menghubungi Mas Fauji, ada di room kita ini. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi berangkat dari pemahaman rusak tersebut, orang-orang Wahabi dan umumnya kaum Musyabbiah di zaman terdahulu sekalipun, mereka mengingkari takwil sehingga teks-teks mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna zahirnya atau difahami dalam makna harfiahnya. Dan kemudian berangkat dari ini mereka kemudian juga dalam cara beragama mereka tidak memakai akal sama sekali. Nauzubillah. Padahal akal ini diperintah untuk dipakai. Diperintah untuk dipakai. Seringkali kita mendapati gaya orang Wahabi itu ketika berbicara apapun dan ketika dibantahkan terhadap mereka, mereka akan mengatakan, mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu seperti itu gayanya orang Wahabi. Ya pokoknya ada dalil enggak? Mana dalilnya? Nauzubillah, nauzubillah. Mereka memiliki paham bahwa dalil itu harus ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Hanya itu saja. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Saudara pahami ini, saudara pahami. Ketika seorang tidak menggunakan akal, seperti apa keadaan seperti itu? Orang yang tidak mempergunakan akal.
Orang yang tidak memakai akal, orang idiot namanya. Atau bahkan orang yang tidak punya akal, orang gila namanya. Pahami ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk mempergunakan akal kita. Akal kita ini punya potensi. Akal kita ini sebagai bukti bagi kebenaran syara'. Para imam mujtahid itu mereka berijtihad dalam istimbatul ahkam terhadap perkara-perkara yang tidak ada penyebutan dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Diistimbatkan oleh mereka, diambilkan intisari hukum-hukumnya oleh mereka daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak ada dalil yang sharih menetapkan itu. Nah, praktiknya dengan metode al-qiyas, al-masalihul mursalah. Nah, ada jalan-jalannya yang itu ditetapkan oleh para imam mujtahid. Adapun hukum yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, maka itu tidak ada jalan ijtihad di dalamnya. Riba misalkan, Allah menjelaskan, wa harramar riba, wa ahallallahu al-bay'a, wa harramar riba. Maka jelas hukumnya tidak ada jalan ijtihad di dalamnya. Ijtihad itu adalah diberlakukan dalam perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya secara sharih dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Itulah ijtihad. Tentu ijtihad semacam ini mestilah dengan pergunakan akal. Kalau tidak memakai akal, pakai apa? Nah, karena itulah maka akal ini wajib dipergunakan. Tidak boleh teks-teks syara' itu difahami tanpa akal. Akal ini wajib dipergunakan. I'malul aql. I'mal al-uqul. Nah, jadi akal kita ini punya potensi, harus dipergunakan. Para ulama kita mengatakan bahwa akal adalah syahidun di syara'. Adalah bukti bagi kebenaran syara'. Nah, para ulama kita kemudian menegaskan bahwa teks-teks Al-Quran, yaitu daripada ayat-ayat mutasyabihat, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tetapi itu semua wajib difahami dengan takwil. Dan takwil itu semua telah dibahas oleh para ulama beratus tahun yang lalu. Ada banyak para ulama yang telah membuat takwil teks-teks mutasyabihat daripada Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Abdurrahman Abul Faraj Ibnul Jauzi yang kita sebutkan tadi. Ingat-ingat ini berbeda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Hafidh Abdurrahman Abul Faraj Ibnul Jauzi Al-Hambali telah menulis satu kitab, beliau namakan dengan Daf'u Syubahit Tashbih Bi'akufit Tanzih. Ini risalah di dalamnya membahas tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ini risalah yang sangat komprehensif, menyeluruh, oleh karena semua bagian atau kebanyakan daripada ayat-ayat mutasyabihat sudah dibahas terkait kandungan takwil di dalamnya, termasuk juga beberapa hadis mutasyabihat yang umum. Seringkali teks-teks tersebut dipergunakan oleh kaum musyabbihah mujassimah untuk menetapkan keyakinan rusak mereka. Dan kitab ini, Daf'u Syubahit Tashbih, sudah kita terjemahkan. Juga rekan-rekan yang ingin memiliki fisiknya, silakan nanti menghubungi Bang Fauzi, ada di room kita ini. Dengan harga spesial, sangat murah. Sangat murah. Atau kalau ingin punya PDF-nya gratis, free. Nanti Bang Fauzi tampilkan link untuk download semua buku-buku saya. Halal. Ribuan halaman. Liwajhillah, mudah-mudahan itu semua jadi pahala bagi kita.
Rekan-rekan juga yang menyebarkannya insya Allah dapat pahala besar. Sebarkan PDF-PDF tersebut. Kecuali buku fisiknya karena itu butuh biaya, ganti biayanya. Dan rekan-rekan yang belum punya supaya beli. Terus teman-teman dari rekan-rekan juga yang belum punya suruh beli. Begitu. Keluarga yang belum punya juga suruh beli. Nah, baik. Jadi, rekan-rekan sekalian, ada banyak para ulama sesungguhnya telah menulis dan menjelaskan terkait takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Termasuk diantaranya Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah yang menulis risalah, menulis kitab cukup besar terkait bahasan ini khusus terkait dengan takwil ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat yang berjudul Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til. Juga ini kita bisa di-download di internet, termasuk tadi kitab Daf'u Syubahit Tashbih juga banyak di internet. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, para ulama kita telah menegaskan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna zahirnya. Ada banyak para ulama sudah mengingatkan kita terhadap masalah ini dan sangat populer ditulis dalam kitab-kitab mereka. Misalkan salah satunya Nazm yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid. Ini nazam dikaji di pondok-pondok pesantren tradisional. Saya kira yang pernah mondok beneran, beneran tapi mondoknya bukan mondok modern yang tidak ada ngaji kita bersama sekali ya. Itu mondok, itu hanya mondok di asramakan saja, bener mondok tapi tidak ngaji kitab. Wah, itu hanya sekolah di asramakan, kurang lebih begitu. Tapi yang bener mondok ngaji kitab kuning akan kenal kitab namanya Jauharatut Tauhid syarah. Syarahnya banyak. Ini nazam karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Banyak syarahnya termasuk misalkan yang populer adalah Tuhfatul Murid, termasuk yang kita bahas tadi yaitu Syekh Yai Haji Abdul Fadl As-Snori dari Snori Tuban, Jawa Timur, yang karya-karyanya cukup banyak dan populer. Beliau juga telah membuat syarah bagi Jauharut Tauhid bernama Ad-Durrul Farid bisyarhi Jauharut Tauhid. Ini 2 jilid besar. Tahaddusan bin Ni'mah, saya mendapatkan ijazah seluruh karya-karya beliau seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Karya-karya Kiai Haji Abdul Fadl ini kita telah mendapatkan ijazah seluruhnya. Isinya adalah membela akidah, kebanyakan membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan minggu lalu saya ijazahkan. Hari ini juga saya ijazahkan. Semua karya-karya kayak Abdul Fadl yang diijazahkan ke saya ijazahkan kepada semua yang hadir di majelis ini. Di room ini. Mungkin minggu kemarin tidak hadir, sekarang hadir. Sehingga dapat ijazah langsung dari saya. Yaitu dari saya Khalil Abu Fatih mendapatkan ijazah karya-karya Kiai Abdul Fadl dari putranya yaitu Kiai Abdul Jalil As-Sunnori. Kiai Abdul Jalil ini dari ayahnya yaitu Kiai Abdul Fadl As-Sunnori. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama yang mengingatkan kita untuk tidak berpegang teguh dengan teks-teks mutasyabihat adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait Jauharatut Tauhid. Beliau mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas awhamat tashbiha
yang memberikan kesan tashbih, yang memberikan kesan seakan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, awilhu, maka takwillah ya. Warum tanziha, dan fahamilah akan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teks-teks mutasyabihat yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Termasuk salah seorang ulama terkemuka, Imam As-Sufiyah, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, sahibut tariqat Ar-Rifa'iyah. Ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, bahkan banyak para ulama mengatakan beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau hidup sezaman dengan Al-Imam Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, sangat masyhur. Beliau adalah imam tariqat Ar-Rifa'iyah. Dalam salah satu karyanya berjudul Al-Burhanul Muayyad, beliau berkata, "Sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr." Hindarkan akidah kalian dari berpegang teguh dengan zahir apa yang mutasyabih daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu at-tamassuk bi zahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah min usulil kufr, adalah dari pangkal kekufuran. Artinya penyebab utama orang jatuh dalam kekufuran karena jatuh dalam aqidah tasybih dan tazim adalah berangkat dari at-tamassuk bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Karena dia berpegang teguh dengan zahir apa yang mutasyabih daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sekian penyebab utama daripada mereka yang jatuh dalam aqidatut tasybih dan tazim, yaitu anti takwil, sehingga memahami ayat-ayat mutasyabihat dalam makna zahirnya. Nauzubillah, nauzubillah. Rekan-rekan sekalian, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di sore hari ini dapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi rekan-rekan yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Sekaligus saya berpesan rekan-rekan yang insya Allah kita berkelanjutan pengajian seperti ini, ya sekaligus sebagai ajang silaturahim, karena kita tidak bertemu secara offline. Jadi rekan-rekan saya harapkan juga menyebarkan link kajian kita ini supaya lebih menyebar lagi manfaatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Sebelum saya pamit, saya ingin menyapa rekan-rekan ini yang dari mana-mana saja. Seperti biasa. Ini ada hadir Pak Ikhwan. Ini dari mana Pak Ikhwan? Pak Husnul Yasmin. Ibu siapa ini? Oh, ini Pak Ikhwan. Sebentar, ini ada tanyaan dari Pak Ikhwan.
Betul, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan baginya sebelum dan sesudah. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Allah yang menciptakan waktu dan zaman. Ini tegaskan dalam kitab-kitab risalah para ulama kita, salah satunya misalkan dalam risalah Ibn Asakir, beliau mengatakan la yuqalu mata kana wala aina kana wala kaif kana wala makan kawwana al-aqwana dabbar zaman la yataqayyadu bil zaman wa la yatakhassasu bil makan dan seterusnya. Allah, ya kesimpulannya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Waktu dan zaman adalah ciptaan Allah. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tidak dikatakan bagi Allah sesudah dan sebelum. Itu pokok akidah yang wajib kita yakini. Nah, hanya saja kejadian pada alam ini itu tentu dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah, saya tambahkan sedikit. Kehendak Allah atau fi'il Allah termasuk dalam hal ini adalah fi'il yang azali, abadi, tidak terikat oleh waktu dan zaman, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, kejadiannya disebut maf'ulnya atau objeknya, kejadiannya baharu. Misalkan kejadian adanya letusan gunung, adanya kelahiran manusia, ada peristiwa ini, bahkan semua peristiwa yang terjadi pada alam ini baharu. Itu namanya maf'ulnya. Adapun fi'ilnya Allah azali, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Maf'ul itu adalah asarul fi'il, pengaruh dari sifat fi'il. Ini yang tanyakan Mas Ikhwan. Ya sebenarnya ini agak lebih detail terkait bahasan itu. Saya ulang. Jadi fi'il Allah azali, tidak terikat oleh waktu dan zaman. Adapun maf'ulnya itu hadis. Maf'ul itu adalah objeknya. Kejadian pada alam ini, misalkan kejadian kita, kan dengan fi'il Allah. Nah ini namanya maf'ul. Maf'ulnya hadis. Nah maf'ul ini adalah, objek ini adalah asarul qudrah, pengaruh dari sifat qudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu terkait bahasan itu insya Allah kita bahas. Ini menyangkut atau lebih detail ini ada di bahasan tentang sifat fi'il Allah. Ada putra. Waduh ini putra di mana ini? Husnul Yakin, Marzuki, Duren Sawit hadir. Siapa ini? Ibu Novi Stiana Dewi. Ibu Novi Stiana Dewi. Sehat, Kiai. Ibu Enti. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini Marzuki Mi'ad, Bapak Marzuki Mi'ad. Di mana ini? Man 78. Ya. Ibu Kiai. Lili. Ahlan wa sahlan. Ya. Ibu Lili. Aduh, Ibu Lili ini. Ya, ya Ustaz, ya Kiai. Ini Ibu Lili yang mana ini ya? Banten. Pandeglang, Banten. Oh iya. Karena ada beberapa nama yang sama. Zamir Habib, Ibu Enti. Wah ini siapa lagi? Muhammad Tamrin. Siapa ini? Bapak Kurniawan. Ibu Kirana. Masya Allah, ahlan wa sahlan, Ustadz Imam. Di sini ada kita kedatangan tamu ini. Ini orang Depok Pusat. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mengikuti dan menerima ijazahnya kita. Bapak. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Amin. Ini orang Depok Pusat ini. Yang ngurusi kurikulum pondok pesantren atau MAN. Ya, pondok pesantren termasuk madrasah MTS dan MAN. Rekan-rekan mana lagi ini? Uni Mardiah ini di mana ya? Mbak Uni di mana ini? Di Swiss di mana ini? Bapak Musli, ahlan wa sahlan. Umi Zayan, Ibu Yuniati.
Masya Allah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Bapak Tasrif. Hadir Mas Kun. Ustaz. Ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana ini? Di Duri Riau Ustaz. Di Ruri ini suara siapa ini? Udah Bawa kan teman kadir. belajarnya di sini aja, Oh ya iya, kan? iya. Karena yang penting bisa ada 4 orang, 3 orang. Kalimantan hadir. Wah, Ibu Nafisa. Masya Allah, rekan-rekan kemana Ibu Nafisa? Di Tarakan. Alhamdulillah. Ini dari Pak Tasrif ada ini orang-orang Tegal. Alhamdulillah. Kami ngarahinnya ikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Sehat, ini? Ustaz, ya? Sehat, Ini, alhamdulillah. Pada ada kemana ini teman-teman? Ayo suruh masuk. Yang ingin saya tanyakan nih, kalau ada sempat waktu Ustaz. Iya. Ada 2 pertanyaan nih. Pertama adalah saya, bukan pertanyaan. Saya mohon izin, saya sudah punya kitab Allah ada tanpa Allah ada tanpa tempat. Saya mohon izin untuk membaca dan juga membacakan kepada orang lain Ustaz. Tafadhol. Bacakan sebanyak mungkin, sampaikan. Yang kedua adalah saya menemukan satu kelompok yang melarang untuk membaca telah atau sedang apabila di Sandarkan dalam bagi Allah. disandarkan kepada Allah. Umpamanya Allah Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia. Dikoreksi terus. Setelah itu bagaimana? Itu kalau yang itu jelas yang dimaksud adalah asarnya sebenarnya. Yang dimaksud oleh pembicara kemungkinan, ya itu besar kemungkinan yang dimaksud adalah asarnya, pengaruh. Jadi kejadiannya, yang dimaksud adalah kejadiannya pada makhluk ini. Di masa lalu, sekarang, itu kita katakan seperti itu. Tetapi bagi fi'ilnya Allah sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, itu tidak dikatakan baginya sesudah atau sebelum. Sehingga tidak dikaitkan dengan sifat. Iya. Misalkan kita katakan, misalkan Allah telah menciptakan gunung ini, atau Allah telah menciptakan langit ini. Iya. Itu kan asar namanya. Langit itu adalah asar. Bukan sifat fi'ilnya. Gitu. Yang jelas pahami begitu. Bahwa fi'il Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkait fi'ilnya ini. Sifat fi'ilnya tidak terkait oleh waktu dan zaman. Adapun yang umumnya kita sebut kata sesudah atau sebelum. Misalkan Allah menciptakan ayah kita sebelum kita. Itu kan yang dimaksud adalah asar jelas. Iya. Demikian Ustaz Syarif. Ya, makasih Ustaz. Makasih Mas. Waduh, Pak Dokter hadir, alhamdulillah. Ustaz Fauzan hadir. Nah, ini orang-orang dekat ini. Iya. Orang-orang Karang Tengah. Ciledug. Maluku. Masya Allah, Maluku. Dilal Si. Namanya Dilal Si, betul. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya, sebarkan ke teman-teman kita di tempat lainnya di Maluku supaya ikut di pengajian kita ini. Kita ramaikan insyaallah. Ini dari utara, ini dari Malaysia ini. Ustaz Zahir Habib. Dari Malaysia, ha? Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjumpaan kita ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi Ahad depan dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi ladang pahala bagi kita semua yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.